Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku sekalian yang sudah dapat diterima di sekolah terbaik ini. Anak-anak adalah putra-putri terbaik yang mendaftar di sekolah ini dan berhasil dengan baik. Sebelum saya menyampaikan sesuatu kado terbaik untuk anak-anakku, saya memperkenalkan dulu. Nama Iriansyah. Sehari-hari kalau di sekolah anak-anak itu memanggil Bang Ir. Nah, itu nama kerennya Bang Ir. Tempat tinggal di komplek perumahan Sarijadi. Sehari-hari berdinas di salah satu SMA negeri yang ada di kota Bandung ini. Sekali lagi selamat datang di sekolah terbaik ini. Berharap anak-anak berhasil bersama, sukses bersama di sekolah terbaik ini. Materi yang akan saya sampaikan yaitu sesuatu baru mungkin bagi anak pernah mendengarnya, yang seharusnya ini juga sudah cukup lama dikenal, yaitu program atau kegiatan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini adalah sekolah sebagai rumah kedua, sekolah sebagai rumah kedua, dan sekolah tidak boleh ada kekerasan. Itu anak-anak ya. Nah, untuk jelasnya, program ini tidak berlaku hanya di kota kita tercinta, tapi di seluruh Indonesia. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di belahan bumi internasional. Ini bisa kita lihat. Nah, istilah sekolah ramah anak, mungkin anak-anak pernah mendengar, ya kan, waktu di SMP dulu. Dan di kota Bandung cukup banyak sekolah-sekolah SMP baik negeri maupun swasta yang sudah mengimplementasi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini adalah di mana sekolahnya, sekolah yang adik-adik ini masuki sekarang, ini mampu memberikan hak, gitu ya, mampu memberikan hak dan perlindungan khusus bagi siapa? Bagi anak-anak. Nah, istimewanya lagi di sekolah ramah anak, sekolah yang mengimplementasikan program sekolah ramah anak adalah ada mekanisme pengaduan. Jadi kalau anak-anak mendapat sesuatu kekurang nyamanan di sekolah, baik itu dari teman kalian bermain, teman sekolah, siapapun yang ada di sekolah itu, kalau ada sesuatu jangan keluar. Tapi sesuai dengan mekanisme ini adalah yuk rembukin di sekolah. Itu ya, itu langkah pertama. Nah, di sini ada yel-yel kita anak-anak. Lihat Bang Ir. Kalau disebut sekolah ramah anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Jadi kata kuncinya adalah anak itu senang di sekolah. Salah satu ciri senang di sekolah adalah berlama-lama di sekolah, betah, gitu ya. Yang keduanya adalah gurunya apa? Tenang, karena anak-anaknya sudah gembira, tidak ada keributan, tidak ada bully, tidak ada perkelahian dan segala macam. Sehingga guru-gurunya tidak perlu lagi mengawasi lebih detail, lebih mendekat, tapi cukup dengan penampilan anak-anak saja. Dan yang terakhir, kalau anak-anak, orang tua di rumah mendengar berita anak-anaknya di sekolah sudah senang, pasti orang tua bakal bahagia. Kalau sudah bahagia, yakin orang tuamu kalau ada kegiatan di sekolah, yuk datang ke sekolah rame-rame demi anak-anaknya. Itulah dia yel-yel sekolah ramah anak. Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Yang namanya bahagia itu greget ya, dengan wajah ceria. Itu anak-anak sekalian ya. Nah, ini termasuklah nanti penanganan kasus kalau ada anak-anak bermasalah. Omat Bang Ir titip, jangan sampaikan kepada pihak yang tidak tahu apa-apa. Laporkan di sekolah, ada guru-gurumu, sampaikan. Begitu ya. Baru nanti kita bisa berjejaring kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, ini gambarannya. Kalau begitu, bagaimana ini? Nah, kondisi yang diharapkan di sekolah anak-anak, khususnya sekolah yang mengimplementasi sekolah ramah anak,
adalah ini. Sekolah itu bersih, sekolah itu aman. Aman dari mana? Aman dari segala macamnya. Sekolah itu so pasti ramah. Karena sekolah ramah anak Jawa Barat adalah Sekolah Somea Sili Mikanya, gitu ya. Ramah, indah, oh, udah pasti. Gitu masuk ke sekolah ini yang dilihat adalah kebersihan dan segala macam tanaman-tanaman banyak. Inklusi. Nah, inklusif di sini anak-anak jangan takut. Anak-anak gak dicap sebagai ABK, anak berkebutuhan khusus, tapi menunjukkan anak-anak ini, setiap anak manapun ada perbedaan. Dari perbedaan itulah anak-anak nanti dibimbing oleh para guru di sekolah ini dengan konsep perbedaan-perbedaan tadi. Itu yang makna inklusi. Yang lainnya apa? So pasti sehat. Sekolah ini sehat. Apalagi kantinnya, jajanannya sehat. Toiletnya, anak-anak tidak perlu tutup hidung, ya kan, dengan aroma semerbak toiletnya. Karena apa? Tidak berbau. Itu salah satu ciri khas sehat. Yang lainnya apa? Asri, rindang dan lain-lain. Dan yang so pasti yang terakhirnya adalah anak-anak dibuat nyaman di sekolah ini. Mau nyantai di pojok manapun sekolah ini, anak-anak nyaman. Maka kondisi yang diharapkan di sekolah ramah anak adalah seperti sebuah barisan. Kebayang kalau barisan upacara bolak belok sangat tidak indah. Itulah yang diharapkan di sekolah ramah anak. Kita lanjut anak-anak, masih tetap semangat ya, masih mendengar. Ya, oke. Nah, sekolah ramah anak itu tidak ujuk-ujuk. Bahasa Indonesia apa itu ujuk? Tidak datang tiba-tiba, tapi punya sejarahnya. Sejarahnya apa? Nah, ini dia. Disampaikan, sekolah ramah anak ini bernuansa sekali, sangat kuat kaitannya dengan konvensi hak anak, yaitu tentang hak-hak asasi manusia. Tapi khusus di dalamnya di sini adalah hak asasi anak-anak. Jadi anak-anak di belahan dunia manapun diistimewakan. Itu ya, anak-anak sekalian. Nah, ini karena ada apa? Ada keputusan presiden dan lain-lainnya tentang Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi hak anak. Mau tidak mau, Indonesia mengikuti pola perilaku yang dibuat oleh satu badan, PBB tadi. Nah, itu tanggung jawab kita. Yang lainnya apa? Turunan dari ratifikasi konvensi hak anak, muncullah Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, ini istimewanya anak-anak. Anak-anak punya undang-undang. Kami orang dewasa nggak punya. Kalau guru punya undang-undang guru dan dosen. Kalau orang tua tidak punya undang-undang orang tua. Tapi anak-anak punya dengan perubahan-perubahan. Bahkan kebijakan pemerintah terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak ini sangat istimewa. Anak-anak terkait dengan yang mendapat dicederai kekerasan fisik, kekerasan seksual segala macam itu dilindungi di Undang-Undang Perlindungan Anak yang muncul pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Walaupun ratifikasi kita KH itu tahun 90, baru muncul perlindungan anak tahun 2002, tidak ada kata terlambat. Yang penting untuk anak-anak adalah is the best. Yang terakhir adalah berikutnya tentang latar belakang ini adalah sistem pendidikan nasional kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat sistem pendidikan kita ada beberapa pasal akan mengadop dari pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Anak. Insya Allah anak-anak akan lebih istimewa mendapat perlakuan. Ini lebih lagi diperkuat oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, ya kan, tentang kebijakan sekolah ramah anak. Latar belakangnya itu. Nah, latar belakang yang real di sekolah, anak-anak waktunya kadang-kadang lebih banyak di sekolah. Nah, setelah di sekolah itu mau apa? Siapa yang melindungi dan lain-lain. Maka disinilah kami orang dewasa memperhatikan anak-anak untuk mendapat perlindungan. Perlindungan dari mana? Dari segala macam permasalahan. Dari nafsa, dari situasi kotor, kecelakaan, apalagi kondisi gedung yang membahayakan, dan lain-lain. Yang terakhir, yang jelas, sekolah ramah anak
adalah indikator terpenting, teristimewa di dalam mewujudkan kota kabupaten layak anak. Itu yang berlaku di kita sekarang. Oke, anak-anak siap? Kita lanjut. Iya, jangan lupa inilah latar belakang dari sekolah ramah anak. Kenapa diwujudkan di negara kita? Kita lanjut. Iya, ini. Nah, sekarang gini, anak-anak tahu yang disebut anak-anak, ya kan? Anak-anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, sekarang udah paham ya? Yang disebut anak, anak-anak jangan kecewa kalau disebut anak-anak ya, karena memang berdasarkan undang-undang ini anak-anak termasuk di dalamnya, yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan. Maka kalau ada ibu yang mencoba menggugurkan, itu dilarang karena terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Gambarannya seperti itu. Dan kita lihat di sini, ini adalah gambaran kondisi anak-anak Indonesia pada tahun 2018. Data yang terakhir ya. Gambarannya seperti ini. Mungkin ada tayangan khusus posisi kedudukan anak. Yang jelas, usia anak saat ini adalah usia yang terbanyak di Indonesia, dan ini harus diberdayakan, dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, dapat informasi baru kan? Nah, ini istimewanya sekolah ramah anak. Prinsip apa? Ini dia. Prinsip yang pertama, di sekolah ramah anak tidak boleh ada perbedaan, non diskriminasi, mau kulitnya hitam, mau putih, mau setengah matang, mau apalagi, mau cantik, mau ganteng, mau kurang ganteng, mau pinter, kurang pinter, segala macam, tidak boleh ada istilah-istilah diskriminasi. Prinsipnya semua anak adalah anak kita. Anak kita itu anak saya, anak ibu bapak, jadi tidak boleh ada perbedaan. Itu prinsip pertama. Prinsip keduanya adalah, nah di sini nih, partisipasi anak. Kalau Bang Ir menanyakan, anak-anak kalau acara 17-an suka diapain? Suka tampil? Suka enggak? Enggak. Itu bukan bentuk partisipasi. Nah, kalau di sekolah, anak-anak pasti, anak-anak OSIS itu adalah bentuk wujud dari sekolah itu memberikan kesempatan partisipasi pada anak, ya kan? Jadi anak-anak diikut sertakan, terlibat di dalam suatu program apapun yang diwujudkan oleh sekolah, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Itu ya gambarannya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang istimewanya lagi adalah setelah non-diskriminasi, penting di partisipasi anak, semua sesuatu yang ada di sekolah ini adalah untuk anak, dengan maksud adalah kepentingan terbaik anak. Saya mengajar di kelas, model-model pembelajaran, materi juga semua peruntukannya untuk anak. Yang lainnya apa lagi? Pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik ini adalah sesuatu yang nanti anak-anak mudah mengakses. Anak-anak mau misalnya melihat nilai, anak-anak boleh membukanya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, itu materi-materi itu ini sangat banyak di-share di ruang-ruang publik. Ini bentuk sekolah yang mengelola dengan baik. Jadi sekarang nggak zamannya lagi sesuatu disembunyikan. Di sekolah anak-anak ini terbuka, tapi bukan berarti terbuka itu untuk dibuka seluas-luasnya. Ada hal juga yang anak-anak juga terbatas untuk mengetahui. Sama juga dengan di rumah, anak-anak juga tidak seluasnya, yang penting anak-anak senang. Oke? Yang terakhir, nah dari prinsip SKA ini, hidup, langsung hidup, dan perkembangan. Anak-anak masuk ke sini yang tadinya pilihan dari beberapa sekolah, dengan sekolah ini diwujudkan program-program, pasti kemampuan anak-anak, bakatnya, minatnya, itu semua dikembangkan. Inilah prinsip sekolah ramah anak. Lanjut. Nah, dari sekolah ramah anak ini ada 6 komponen.
komponen yang pertama itu yang harus diwujudkan. Kenapa? Karena sekolah ini punya kebijakan sekolah ramah anak. Paling tidak di depan sekolah ada papan nama sekolah ramah anak. Itu diwujudkan. Yang keduanya apa? Nah, sebelum kami orang dewasa yang melakukan kegiatan dengan anak-anak, itu kami mendapat pelatihan tentang hak-hak anak. Jadi jangan takut. Guru-guru di sini, staf karyawan di sini, semuanya sudah paham tentang apa itu hak-hak anak. Yang ketiga adalah pembelajaran. Terkait di sini adalah penerapan disiplin positif. Kita coba menghilangkan makna sanksi, hukuman, pelanggaran dan segala macam, tapi konteksnya adalah disiplin positif, melakukan suatu kegiatan dengan cara pandang yang positif. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sekolah ini, Bapak Kepala Sekolah pasti memperhatikan sekali jangan sampai ada anak-anak yang mendapat cedera di sekolah karena bangunannya, sekolah kita sedang membangun, ada bahan-bahan yang berserakan, terpeleset. Nah, ini juga bagian dari perhatian sekolah terhadap keselamatan anak. Yang kelima adalah partisipasi anak. Anak-anak diikutsertakan di dalam suatu kegiatan. Yang terakhir jangan lupa adalah orang tuamu, dunia usaha dan lain sebagainya termasuk alumni ikut serta mendukung, mendorong program sekolah ramah anak. Inilah 6 komponen ciri dari bahwasannya sekolah ini, sekolah itu menyelenggarakan sekolah ramah anak. Kita lanjut kembali anak-anak, masih tetap semangat. Nanti ada yel-yel ya. Oke, 5. Ini yang istimewa. Ini anak-anak perlu paham. Anak-anak itu punya hak. Walaupun anak-anak nggak pernah minta, tapi kamilah orang dewasa yang memenuhinya. Anak-anak itu untuk apa? Bermain. Makanya anak-anak nggak dilarang bermain. Waktunya istirahat. Ya. Terus yang lain apa lagi? Untuk mendapatkan. Dari semua hak ini kurang lebih ada 31 pasal tentang hak-hak anak. Itulah yang nantinya pemerintah, orang dewasa manapun untuk memenuhinya. Ya, tanpa dirasa anak-anak sudah mendapat haknya, walaupun anak-anak nggak pernah minta, gitu ya. Terakhir adalah untuk mendapatkan perlindungan. Disinilah halnya anak-anak sangat spesial. Contoh perlindungan pribadi. Anak-anak curhat kepada seseorang guru. Nah, diharapkan guru yang berserta dipercaya oleh siswanya jangan membocorkan pada pihak manapun. Kenapa? Ada hak anak secara pribadi harus dijaga. Itu ya. Ini ada 31 pasal yang disahkan dari Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2002. Anak-anak boleh buka nanti di Google, itu ada di sana ya untuk baca-baca. Selain hak, di sini supaya berimbang, balance, anak-anak punya kewajiban. Ini yang perlu Bang Ir sampaikan. Anak-anak ini bukan Bang Ir yang bercerita ya, tapi berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, yaitu di mana kewajiban anak hormat kepada siapa? Orang tua, wali, guru, termasuk teman-teman sejawat. Yang keduanya apa? Mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman. Kalau udah menyayangi teman, moal ayah, tidak akan ada bully, tidak akan perkelahian. Karena semuanya anak-anak menyenangi teman-temannya, gitu ya. Yang selanjutnya Pak, cinta tanah air, bangsa dan negara. PPBN ya, Pendidikan Penurunan Bela Negara. Cukup Pak, menyelenggarakan upacara bendera dengan baik dan lain-lain. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Anak-anak rajin giat untuk melaksanakan ibadahnya. Dan yang terakhir, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. Inilah kewajiban anak-anak. Di samping tadi Bang Gir sudah menyampaikan hak anak-anak, tapi anak-anak ini anak-anak perlu lakukan, gitu ya. Kita lanjut dikit lagi. Selain ini ada peran anak-anak, ya. Anak-anak di sekolah ramah anak, anak-anak punya peran itu sebagai pelopor. Kalau sebagai pelopor itu tokoh. Bagi siapa? Bagi teman-temannya, ya kan? Anak-anak sebagai agen perubahan bagi siapa? Bagi teman-temannya. Jadi tokoh teladan bagi teman-temannya. Berkegiatan aktif di sekolah. Misalnya apa? Masuk ke dalam kegiatan ekskul,
masuk kegiatan OSIS segala macam, di sana menjadi yang terbaik. Itu adalah pelopor. Bagaimana dengan pelapor? Jangan terbalik ya, bukan pelakor, tapi pelapor. 2P, pelopor, pelapor. Pelapor di sini jangan diam, anak-anak aktif. Kalau ada sesuatu kejadian yang kira-kira membahayakan, melanggar hak-hak anak, jangan biarkan, cepat tanggapi. Kalau ragu-ragu, sampaikan berdasarkan mekanisme pengaduan tadi kepada orang dewasa. Biar orang dewasa lah nanti yang menjembataninya, gitu ya. Dan anak-anak dengan 2P ini, insya Allah peran anak-anak di sekolah ini makin keren, makin hebat. Kita lanjut dikit lagi supaya nyampe naik peran anak-anak sangat banyak, gitu ya. Bang Ian nggak bisa menyampaikan satu persatu, sangat banyak, tapi yang jelas kuncinya mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak baik. Anak-anak mau nggak? Kalau ada temannya berencana sesuatu kurang baik, mau nggak anak-anak menyampaikan, hey, janganlah melakukan itu, nggak baik. Ya, karena sebagai pelopor tadi sampaikan. Jadi kuncinya di peran ini mengingatkan teman yang melakukan hal yang tidak baik. Masih banyak peran-peran yang bisa anak-anak lakukan. Yang penting semuanya itu konsepnya adalah hal-hal yang positif. Nah, itu ya. Nah, salah satu yang kita hindari adalah bully yang sangat istimewa. Bully di sini macam-macam. Ada bully verbal. Contoh ya, ada bully non verbal. Gak suka pada seseorang lewat mencibir, itu bully non verbal. Sakitnya sangat mendalam dari sini, gitu ya. Bully relasional ini adalah sepertinya bukan bully, tapi ternyata bully. Contohnya apa? Melemahkan seseorang, harga dirinya di forum, tidak memberikan kesempatan kepada orang untuk maju, untuk tampil. Itu juga bagian pelemahan atau bully relasional. Yang terakhir adalah bentuk bully di ruang siber. Ini yang paling istimewa. Membunuh karakter seseorang itu di media sosial, habis-habisan diserbu, apalagi dengan menggunakan akun-akun palsu. Hati-hati ya, anak-anak jangan menampilkan foto-foto yang macam-macam, nanti itu bisa diambil, bisa menjadi bully bagi orang-orang. Ini Bang Ir nggak bisa menjelaskan, mudah-mudahan pertemuan khusus tentang bully akan kita bahas nanti. Bisa satu malam itu bahas. Nah, dampaknya sangat terasa. Dampak bully bagi korban sudah jelas. Yang paling dahsyat dari korban adalah kecenderungan ingin bunuh diri. Itu sangat kuat. Jangan sampai teman-temanmu mengarah ke sana. Tadinya pinter, tadinya prestasi, karena dibully akhirnya takut, drop prestasinya menjadi menurun. Ada lagi pelaku. Jangan dikira pelaku juga tidak menjadi apa? Tidak baik. Ini banyak nih. Pelaku akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun. Kalau dia nanti sudah dewasa, dia akan menjadi lebih hebat lagi membuli seseorang. Bagaimana dengan saksi? Nah, ini juga bagian dari pelopor-pelopor tadi. Anak-anak yang melihat temannya dibully, itu bisa jadi menjadi ketakutan, yang akhirnya dia nggak mau ke sekolah karena takut kalau ketemu dengan orang yang membuli, dia akan kena. Akhirnya yang melihat, yang jadi korban, pelaku, semuanya adalah korban. Nah, kuncinya di anak-anak, prinsipnya anak-anak itu sebenarnya tidak ada pelaku tunggal. Anak-anak, kalau Bang Ir menyebutnya, ini adalah sebagai semuanya anak-anak sebagai korban. Anak-anak bully yang pernah dibully itu dulunya dia pernah dibully, akhirnya dia revenge, dia membuli. Itu membuktikan anak-anak di sini adalah sebagai korban. Itu ya kuncinya. Masih tetap semangat, masih di channel Sekolah Ramah Anak. Kita lanjut. Nah, mekanismenya begini, pengaduannya. Jadi ini ada alur, anak-anak nanti bisa lihat ya. Bisa, yang penting kalau ada sesuatu jangan menyampaikan ke pihak yang tidak tahu menahu, yang tidak bertanggung jawab, sampaikan kepada pihak sekolah. Biar sekolah yang menyelesaikan. Itulah mekanisme yang ada di Sekolah Ramah Anak. Ada lagi, nah, Bapak titip ini, Bang Ir titip. Karena suasana sekarang sedang pandemi COVID, Corona,
virus corona ini titip karena daring, maka bagaimana caranya supaya belajar di rumah menjadi segar, tidak terbebani dan lain-lain. Ya, ini nanti anak-anak bisa membacanya dan bisa melihat di Google juga ada. Tapi yang jelas, jangan gara-gara di rumah untuk melakukan pembelajaran daring lupa mandi, lupa sikat gigi. Tetap walaupun daring, lakukan pagi itu selalu dengan hal yang bersih badan, bersih kamar tidur untuk persiapan pembelajaran daring. Tapi jangan lupa sarapan, dan sebelum semua itu adalah doa dan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Ada sarapan paginya, belajar dengan gembira, siapkan sudah pasti jejaring komunikasinya, baik dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Siapkan itu sewaktu sebelum kegiatan daring dimulai. Insya Allah anak-anak akan lebih siap dan masih banyak lagi. Jangan lupa, selesai belajar, isi waktu luangmu bercengkrama dengan keluarga, teman-teman dekat mungkin di rumah, tapi jangan lupa pakai masker, cuci tangan, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Karena apa? COVID-19 adalah bukan musuh di rumahmu saja, tapi musuh kita semua yang harus kita bantai. Ya, tanda kutip. Nah, ini dia. Bagaimana yang lainnya? Nah, Bang Ir titip. Sekolah Ramah Anak Jawa Barat ini memiliki khas. Ikrarnya ini. Kalau disebut Sekolah Ramah Anak Jawa Barat, kami warga Sekolah Ramah Anak Jawa Barat berikrar. 1. Selalu silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi. Inilah filosofi Sekolah Ramah Anak Jawa Barat yang diambil dari filosofi pendidikan Jawa Barat. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang bersih, sehat, aman tanpa kekerasan. Tetap sekolah tidak boleh ada kekerasan, nyaman dan bahagia. Anak-anak yang bahagia itu terlihat dari cerianya wajah dan bergaul dengan siapapun, selalu sesuatu pergaulan yang sehat. Yang ketiga, ikrarnya apa? Menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial. Jadi ada solidaritas di sana, serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Inilah 3 ikrar yang mudah-mudahan anak-anak bisa nanti menyampaikannya. Kalau nanti sudah daringnya tidak ada, menyampaikan dengan bentuk upacara atau apa ya. Nah, itu gambarnya seperti itu. Masih ada lagi, jabar tolak kekerasan. Ini sedikit materi tentang Sekolah Ramah Anak Jawa Barat yang bisa Bang Ir sampaikan. Bagaimana, masih ingat di hal-hal Sekolah Ramah Anak? Sekolah Ramah Anak, anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Ada lagi, satu lagi, tepuk hak anak. Karena tadi ada 31 hak anak. Ini substansinya ada 4 hak anak yang paling mendasar. Apa itu? Bang Ir akan sampaikan. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes! Sekali lagi, tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes! Siap melaksanakan Sekolah Ramah Anak tanpa kekerasan dan anak-anak prestasi bersama sekolah kita saat ini. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak memahami. Salam Bang Ir kepada orang tuamu, saudaramu, ajak nanti ke sekolah ini. Yuk rame-rame melanjut ke sekolah yang kita cintai ini. Demikian, bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.